Pada video ini kita akan mempelajari mengenai struktur atom. Nah, kompetensi dasar yang kita harapkan setelah mempelajari struktur atom ini adalah menganalisis struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik, serta menentukan letak unsur dalam tabel periodik pada struktur atom dengan menggunakan konfigurasi elektron. Tujuan dari kita mempelajari ini adalah kita dapat menjelaskan pengertian atom, kita dapat menjelaskan tentang struktur atom, kita dapat menjelaskan perkembangan atom, serta membedakan isotop, isobar, dan isoton. Selanjutnya, apakah atom itu? Nah, ini ada gambar atom. Jadi, atom itu terdiri atas proton dan elektron, di mana proton ini juga disebut dengan inti atom dan elektron ini adalah yang mengelilingi inti dari atom atau yang mengelilingi proton. Kemudian kita akan mempelajari mengenai teori atom. Akan kita pelajari mengenai teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Bohr, teori atom Rutherford, dan teori atom modern. Yang pertama kita bahas adalah mengenai teori atom Dalton. Teori atom Dalton yang hingga kini dapat kita terima adalah yang pertama adalah atom itu adalah unit pembangun dari segala macam materi. Kemudian, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat sama dengan unsurnya. Lalu, dalam reaksi kimia, atom tidak dimusnahkan, tidak diciptakan, dan tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Reaksi kimia hanyalah penataan ulang susunan atom-atom yang terlihat dalam reaksi. Selanjutnya, mengenai teori atom Thomson. Nah, ini menurut Thomson, atom terdiri dari materi bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Jadi ini kalau misalkan ini atom, yang biru ini atom ini muatannya positif, kemudian di dalam atom-atom itu terdapat muatan-muatan negatif atau nama lainnya dapat disebut elektron. Selanjutnya mengenai model atom Bohr. Nah, ini model atom dari Bohr. Di sini ada inti atom, di sini ada elektron yang menarik energi, di sini elektron yang melepas energi. Elektron beredar pada lintasan disebut kulit-kulit elektron. Lintasan-lintasan elektron tersebut mempunyai tingkat energi di mana lintasan terdekat inti mempunyai energi terendah. Jadi energi terendah berada di sini. Elektron-elektron dapat berpindah lintasan dengan memancarkan atau menyerap energi. Selanjutnya, model atom Rutherford. Nah, ini gambar model atom Rutherford. Atom mempunyai inti atom yang merupakan pusat atom di mana terletak muatan positif. Jadi ini nukleus atau inti atom yang bermuatan positif. Kemudian elektron beredar mengelilingi inti atom. Ini elektronnya. Dan atom ini bersifat netral. Kemudian model atom modern. Nah, ini gambar model atom modern. Lintasan-lintasan elektron berupa awan elektron di mana letak elektron berada pada lapisan awan elektron. Jadi ini inti atomnya, ini awan elektron yang berada di sekitar inti atom. Kemudian kita akan mempelajari struktur atom, di mana struktur atom terdiri atas elektron dan inti atom. Kemudian inti atom terbagi menjadi proton dan neutron. Tanda atom itu seperti ini. Nah, X ini namanya lambang unsur dari atom, A ini nomor massa, dan Z itu nomor atom. Kemudian nomor atom, kita akan ngebahas nomor atom pada atom tidak bermuatan listrik atau netral. Jadi pada atom yang tidak bermuatan listrik atau atom netral itu jumlah muatan positif akan sama dengan jumlah muatan negatif, sehingga nomor atom pada atom netral itu jumlah proton akan sama dengan jumlah elektronnya.
Kemudian mengenai nomor massa. Nomor massa di sini atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Sehingga massa atom itu terdiri atas massa proton ditambah dengan massa neutron ditambah dengan massa elektron. Karena massa elektron ini sangat kecil daripada massa proton dan massa neutron, maka massa elektron ini dapat kita abaikan, sehingga nomor massa itu dapat kita hitung dari jumlah proton ditambah dengan jumlah neutronnya. Komposisi ion. Nah, di sini ion itu yang dimaksud adalah atom yang bermuatan listrik. Ada ion positif dan ada ion negatif. Ion positif biasa disebut dengan kation dan ion negatif biasa disebut dengan anion. Jadi untuk dapat mengingat dengan gampang, kita dapat mengingatnya dengan kapan. Jadi kation positif dan anion negatif. Jadi kation adalah atom yang melepaskan elektron dan anion adalah atom yang menerima elektron. Berdasarkan nomor atom dan nomor massa, atom terbagi atas 3, isotop, isobar, dan isoton. Isotop adalah unsur dengan nomor atom yang sama dan nomor massa yang berbeda. Nih seperti contoh. Contohnya di sini terlihat nomor atomnya sama dengan sama-sama 1 dan nomor massanya berbeda. Isobar adalah unsur dengan nomor atomnya berbeda dan nomor massanya sama. Jadi terlihat seperti contoh. Di sini nomor massanya sama-sama 40 dan nomor atomnya berbeda. Kemudian isoton adalah unsur dengan jumlah neutronnya sama. Karena tadi nomor massa itu proton ditambah neutron, jadi di sini karena neutronnya yang harus sama, maka harus dicari nomor massa dikurangi dengan nomor atomnya sehingga didapat neutronnya. Sehingga di sini terlihat seperti contoh 24 dikurang 12 itu 12, 23 dikurang 11 itu 12. Jadi ini sama jumlah neutronnya. Nah, sampai di sini dulu video kita hari ini.